Kemarin terhormat Bu Ririn, sebelum perkenalkan kami dari kelompok 5 Data Visualization kelas A, dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait hasil dari final project kami. Dan di sini kami menggunakan dataset dari OpenSearch Kaggle, di mana dataset ini berjudul Climate Impact on Algae Culture, di mana dataset ini terdiri dari 15 kolom dataset yang berisikan data iklim terhadap ketahanan pangan dari tahun 1990 sampai tahun 2025. Sebelum perkenalkan, saya Viral Konarko dan anggota kami terdapat Stephanie Agustin, Aulia Afla, dan juga Daniel Guardi. Dan pada project ini kami membuat sebuah story yang berisikan 4 dashboard. Jadi di sini terdapat dashboard pertama yaitu dampak iklim terhadap produktivitas pertanian. Di sini kami menyajikan 4 visualisasi utama untuk menganalisis hubungan antara iklim dan juga hasil panen. Yang pertama, kami memiliki grafik tren suhu dan juga hasil panen yang mana membandingkan fluktuasi suhu rata-rata dan juga hasil panen dari tahun 1990 sampai tahun 2025. Lalu yang kedua, kami memiliki negara dengan cuaca ekstrem tertinggi yang mana kami menggunakan bar chart di sini dan menampilkan 10 negara teratas berdasarkan jumlah kejadian cuaca ekstrem. Dan di sini telah tersoroti wilayah rentan seperti USA dan juga Nigeria. Lalu yang ketiga terdapat hubungan suhu dan juga hasil panen yang mana di sini menggunakan scatter plot untuk mengeksplorasi korelasi antara suhu dan juga produktivitas pertanian di berbagai negara. Terakhir, di sini terdapat visualisasi map suhu global dengan choropleth map dan memvisualisasikan distribusi spasial untuk suhu rata-rata di seluruh dunia. Dan secara keseluruhan, dashboard ini memberikan wawasan terkait bagaimana faktor iklim mempengaruhi pertahanan global, lalu mengidentifikasi tren historis, wilayah rentan, lalu juga potensi korelasi yang esensial untuk strategi adaptasi dan juga mitigasi yang dapat ditargetkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari dashboard 2 dengan judul efisiensi dan ketergantungan terhadap input dalam sektor pertanian. Di sini kita bisa lihat pada dashboard ini terbagi menjadi 3 bagian utama yang masing-masingnya itu mewakili aspek penting dalam produksi pertanian modern, yakni ada penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, dan akses terhadap sistem irigasi pada tiap negara. Oke, pertama-tama kita bisa lihat pada visualisasi pertama, yakni penggunaan pupuk per negara, di mana pada data ini mengilustrasikan jumlah rata-rata pupuk yang digunakan dalam kilogram per hektar per lahan pertanian. Dan yang pertama di sini ada negara yang tertinggi, yakni ada Amerika Serikat ataupun USA dengan angka 52.614 kg per hektar yang diikuti oleh Australia dan juga India. Di mana secara umum negara-negara ini merupakan negara agraris maju yang sangat bergantung pada input kimia untuk mempertahankan tingkat produksi yang tinggi. Ini dapat menunjukkan efisiensi, namun juga mencerminkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap input eksternal yang bisa menimbulkan permasalahan lingkungan seperti penurunan kesuburan tanah atau pencemaran air akibat residu pupuk yang berlebihan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat pada visualisasi kedua, yakni pada bagian kiri bawah, yang menampilkan data terkait penggunaan pestisida per negara. Di sini kita bisa lihat bahwasanya Cina memiliki angka penggunaan pestisida tertinggi, yakni 26.193 kg per hektar, di mana disusul oleh India dan juga Indonesia. Di sini kita bisa lihat ada sebuah pola di mana pada ketiga negara ini memiliki populasi yang sangat besar dan juga kebutuhan pangan domestik yang tinggi. Maka dari itu, mereka mengandalkan pestisida untuk mengendalikan hama demi menjamin produktivitas. Namun, dari perspektif keberlanjutan, ini menjadi perhatian penting karena penggunaan pestisida tersebut berlebihan, bisa berpotensi untuk mengganggu ekosistem, mempengaruhi kualitas hasil pertanian, bahkan bisa berdampak pada kesehatan petani. Lalu untuk visualisasi terakhir, di sini kita bisa lihat pada bagian kanan dashboard, yakni ada gambaran peta dunia yang menggambarkan akses irigasi pada tiap negara. Di mana di sini pada warna biru menggambarkan tingkat akses irigasi yang semakin tinggi. Di sini kita bisa lihat bahwa negara-negara seperti Cina, India, Kanada, dan sebagian besar wilayah di bagian Eropa dan Amerika Utara memiliki sistem irigasi yang cukup baik. Hal ini penting karena akses irigasi sangat menentukan stabilitas produksi pangan, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian iklim.
Lalu kita bisa lihat dengan negara-negara akses irigasi rendah yang ditunjukkan dengan warna biru muda ataupun putih seperti Afrika Tengah dan juga sebagian besar di Amerika Latin. Mungkin di sini mereka menghadapi tantangan besar dalam ketahanan pangan. Dan di sini secara keseluruhan kita bisa lihat bahwasanya dashboard ini tidak hanya menjadikan data statistik, tapi bisa menyebabkan visualisasi nih bagaimana sih negara-negara di dunia itu mengelola input pertanian mereka, dan juga bagaimana tingkat ketergantungan terhadap input eksternal yang memengaruhi efisiensi serta keberlanjutan sektor pertanian masing-masing pada tiap negara. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan untuk dashboard ketiga oleh teman saya. Kemudian dashboard ketiga ini adalah tentang strategi adaptasi dan juga dampak ekonomi. Jadi dashboard ini menampilkan dampak ekonomi perubahan iklim terhadap pertanian global dan prediksinya ke depan. Nah, dapat dilihat di visualisasi paling atas itu negara seperti Nigeria, India, dan juga China itu mengalami kerugian ekonomi terbesar akibat perubahan iklim sehingga menunjukkan kerentanannya terhadap gangguan iklim. Sedangkan dua grafik di bawah itu merupakan grafik forecasting yang memperkirakan bahwa suhu akan terus meningkat hingga tahun 2030 dan juga sementara hasil panennya itu diprediksi stagnan, tidak mengikuti kenaikan suhu. Jadi secara keseluruhan dashboard ini tuh memperoleh bahwa tanpa strategi adaptasi yang tepat, kenaikan suhu global itu akan terus menekan produktivitas pertanian dan memperbesar kerugian ekonomi di banyak negara. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai dashboard keempat, yaitu dampak dan juga adaptasi pertanian. Di mana untuk dashboard ini menyajikan data visual tentang bagaimana sektor pertanian itu mengalami perubahan serta bagaimana negara-negara beradaptasi terhadap berbagai tantangan, khususnya itu dalam hasil panen dan akses terhadap irigasi. Kita mulai dari yang kiri atas, yaitu tren presentasi perubahan hasil panen per jenis tanaman. Ini dalam visualisasi tersebut itu ada indikator tahun dari 1990 sampai 2025 yang menggambarkan fluktuasi hasil panen per hektar dan berbagai jenis tanaman seperti jagung, padi, kedelai, sayuran, dan lain-lain. Itu dari tahun ke tahun trennya bagaimana. Jadi fluktuasi ini mencerminkan dinamika pertanian global yang dipengaruhi oleh faktor iklim, teknologi, dan praktik budaya. Untuk visualisasi ini meskipun agak sedikit terlihat ruwet, kami juga telah menambahkan filter untuk dapat melakukan interaktif sehingga kita melihat terhadap jenis-jenis tanaman tersebut itu bisa per satu tanaman terlihat datanya. Lalu untuk di kanan itu ada map peta dunia yang menggambarkan distribusi akses irigasi. Jadi peta ini mengkategorikan negara-negara yang memiliki distribusi akses irigasi yang memadai ataupun kurang memadai. Memadai ditandakan oleh warna merah dan juga kalau kurang memadai itu ditandakan oleh warna oranye. Lalu di kiri yang kedua itu ada persentase perubahan hasil panen nasional per tahunnya. Jadi di mana terlihat bahwa setiap negara memiliki perubahan hasil panen yang cukup naik turun cukup dinamis. Misalkan di negara tertentu ada lonjakan di tahun 2000 ataupun di tahun lainnya itu memiliki penurunan tajam. Jadi ini membantu kita bahwa memahami kestabilan sektor pertanian tiap negara dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu ada rata-rata hasil panen nasional per negara, di mana negara seperti China, Nigeria, dan Brazil itu memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa efisiensi produksi yang stabil. Sementara beberapa negara lain itu sedikit di bawah rata-rata global yang menjadi indikator perlunya perbaikan dalam metode produksi atau infrastruktur sehingga hasil dari panen nasional itu dapat terpengaruhi dan menjadi di atas rata-rata kembali.